sedikit ada miskom sih sebenarnya tadi karena memang saya sampaikan kembali bahwa sebenarnya tadi kita tuh bingung mau mengadakan Zoom apa enggak, tetapi karena kami pengen menyemangati diri saya, menyemangati Bu Ika, menyemangati Bu Ida, akhirnya kami mengadakan Zoom. Terus terang memang agak sedikit dadakan ya, Ko Willy tadi ngasih link Zoom-nya, saya pun baru buka waktu pulang doa Rosario. Apa sih yang mau kita sampaikan? Sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol aja tentang bagaimana kita bisa bertahan. Terus apa sih judulnya? Judulnya adalah hati-hati dengan sandaran hati. Saya juga nggak tahu nih kenapa judulnya ini, Cika. Judulnya dari Apakah Koweli. yang terjadi dengan sandaran hati? Itu dari Koweli. Oke, oke, siap, siap. Oke, saya akan sampaikan nanti. Oke, silakan lanjut dulu. Oke. Ya, jadi ini dimulai dengan obrolan dari Cika dulu. Nanti saya akan menambahkan buat Bu Ida, Mak Ida, leader-leader kita yang luar biasa sedang tepar baru nyampe Semarang. Semoga bisa cepat pulih ya, Mak. Karena saya tahu dia roadshow kemana-mana dari Jakarta kemarin. Oke, kepada Cika silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi di Zoom Padara. Memang sorry banget hari ini dadakan banget. Tanya yang WA, tanya hari ini ada malam ini ada Zoom nggak sih? Saya lagi nyetir ya dari PIK ke sini tadi langsung dari jam 5 sebenarnya udah jalan tapi sampai di sini setengah 8 saya baru nyampe rumah ya teman-teman. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini? Kita melihat bahwa atom itu bagus banget ya. Jadi ini kita ngobrol antar kita. Jadi ini adalah masalah untuk kita semua dan kita harap teman-teman benar-benar bisa melek ya. Atom ini bagus, produk udah bagus ya, sistem bagus, semua bagus. Tapi kenapa kita lihat ya seperti yang selalu kita sampaikan ya, leader-leader pernah sampaikan, ini Indonesia ini kok membernya 300.000 member terus ya nggak nambah-nambah ya. Jadi marilah saya mengajak teman-teman itu mendobrak kebiasaan orang Indonesia. Orang Indonesia itu apa sih? Orang Indonesia ini kita ini ya, terlalu gampang nerimo, santai ya. Kenapa? Karena kita di ke warteg 15.000 bisa makan gitu ya. Tapi apakah itu saja sih tentang hidup kita teman-teman ya? Seperti tadi Rini bilang, ini kok keadaan tiba-tiba ternyata berubah, ternyata ini itu ya red line dan banyak hal lagi yang akan terjadi. Kita juga nggak pernah tahu tiba-tiba bisa ada terjadi peperangan di sana. Walaupun kita nggak ikut perang, tapi efeknya sangat global. Ya biji plastik naik segitu tinggi, ya biji plastik naik segitu tinggi, bahan bakar naik begitu tinggi. Kalau bensin kita di sini, bahan bakar kita ini belum pengaruh, tapi kita lihat penerbangan pesawat semua itu bahan bakarnya itu udah mahal banget, ya. Semua itu akan mempengaruhi teman-teman, ya. Nah, kita harus cukup pintar melihat semua kondisi yang terjadi, ya. Jangan kita hanya bodoh menerima aja. Jangan kita hanya hidup hari-hari iya masih dengan alasan iya nih saya masih sulit nih cari member. Iya nih saya belum bisa buat janji nih. Setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun itu aja alasannya. Karena memang semuanya memang mengalami hal yang sama. Nggak ada yang bilang bahwa, wah saya mah gampang dapat member belanja banyak. Ah saya mah gampang, nggak ada. Jadi alasan teman-teman susah itu memang semua orang alami. Ya, jadi intinya bagaimana solusi kita ya untuk bisa melawan itu. Nah, judulnya kenapa? Ini Koeli kasih judul maksudnya gini, hati-hati dengan sandaran hati. Kita ini terlalu merasa cukup lah ya. Kita nggak merasa kita tuh berjalan di atas kaca yang sangat tipis. Kita merasa sekarang masih makan kok, yang perang kan di sana, ya kan? Bahan bakar mahal, pesawat kan gua nggak terbang, orang gua kemana-mana naik Transjakarta, Transjakarta harganya sama kok, murah kok, pakai tap ini bisa, ya. Ci, dolar Baik. naik, desa nggak pakai dolar, Ci. Apa? Dolar naik melambung tinggi kata Nah, presiden. ya jadi banyak orang kita ini membodohkan dirinya. Ya, kalau kasar kata yang saya sampaikan ini, kalau kata yang kasar untuk saya bawa, berarti kita membodohkan diri kita. Ya, seperti kata tadi nih, dolar naik.
Loh yo nggak usah panik ya orang kita belanja nggak pakai dolar kok yo katanya ya. Itu Euro naik itu ya kata nggak usah. Presiden Prabowo, Ceceku. Kenapa? Itu Kenapa? kata Bapak Presiden kita. Lah yo. Nah, teman-teman, kadang-kadang petinggi kita ngomong kayak gitu untuk apa sih? Karena mereka sudah tidak tahu cara untuk menenangkan masyarakat kita, ya. Jadi ngomongnya nggak usah ini naik Transjakarta kan kalian nggak naik pesawat gitu ya. Lah, makanya masyarakat kita tenang-tenang nggak merasa perlu tahu di luar sana kegentingan apa yang terjadi, ya. Teman-teman, hidup kita tuh masih panjang. Seringkali kita ini merasa lega, itu apa? Aduh, banyak orang gini, tarik napas, aduh gua lega banget, Rin. Tugas gua udah selesai, anak gua udah lulus kuliah. Anaknya lulus kuliah dia merasa sudah lega. Anaknya ini belum dapat kerjaan pun masih UMR, ya. Anaknya ini rumah belum ada, semua belum ada, kok merasa sebagai orang tua udah selesai tugas. Anak udah kawin, udah selesai, bukan tanggung jawab gua lagi. Ngomong di mulut iya, anak itu kalau belum sukses, kamu tua, bisa sakit terus gimana? Kita sendiri nggak ada uang, ngarapin anak-anak nggak ada uang, ya. Jadi maksudnya sekarang, kalau kita masih ada income bersyukur, itu yang dimaksudkan sandaran hati. Yang masih buka toko bersyukur masih ada uangnya. Yang kerja sama orang bersyukur masih ada gajinya. Suaminya yang masih bekerja bersyukur masih ada gaji dari suami yang bekerja. Itu yang dimaksud sandaran hati. Ya, jadi kita nggak merasa gimana-gimana. Tiap bulan anak masih kasih. Ya, walaupun anak ngasih cuma buat seiprit juga yang penting anak gua kasih. Semua merasa tenang-tenang aja. Ya, mau sampai kita eh, udah nggak ada kah baru panik, nggak ada pun nggak panik, ya. Jadi yang dimaksudkan dari judul ini, hati-hati dengan sandaran hati. Apakah benar yang kita merasa untuk kita bersandar saat ini itu akan aman untuk sampai kita tua? Sering saya bilang ciptakan kepanikan kita, karena kalau kita nggak panik, kita nggak panas. Panas tuh bukan berarti kita jadi sirik sama aku nggak. Panas kok lihat kok orang lain bisa sukses. Kok saya gini-gini aja? Kok saya tiap kali ketemu hanya selalu ngomong, iya nih saya masih sulit cari orang, saya masih, iya memang nggak ada yang gampang cari orang, kita semua sulit cari orang. Ya, cuma ada orang yang sulit mencari orang, dia lakukan 100 kali. Ya, karena probabilitas 100 kali Anda mencari, potensi kalian dapat 10. Ada orang yang merasa, iya nih gue masih susah nyari, karena susah nyari, jadi gue nggak usah nyari. Karena memang susah, jadi gue nggak usah nyari. Nah, ada yang seperti itu. Ya, nyarinya ya seminggu paling sekali. Ya, mana bisa teman-teman. Nah, saya ingin mengajak teman-teman, ayo kalau teman-teman ingin berbisnis di sini, kita benar-benar harus lihat, ya, harus bisa lihat. Kalau tidak diatomi, apa yang bisa nyelamatin hidup kita untuk soal keuangan? Saya tanya. Dengan gaji kita sekarang, bisakah untuk bisa save, menjaga keamanan kita sampai tua? Apakah dengan minta sama anak yang katanya sudah kita selesaikan sekolahnya itu kita amankah? Yakin anak setiap bulan bisa kasih kita 10 sampai 20 juta atau seperti para Indra bisa dikasih 30 juta ke kita? Hah? Apakah bisa? Ya. Terus belajar dari pengalaman kenapa yang ID 11 sekian itu pada gugur semua? Kemana mereka? Ya. Kemana mereka? Biarkan mereka hilang, yang penting kita nggak hilang. Ya teman-teman. Nah, dulu kami jauh lebih sulit dari teman-teman. Kalau kita melihat Sukses Academy yang dulu sampai sekarang jauh lebih bagus. Para leader-leader yang membawa materi untuk teman-teman di Sukses Academy ataupun ODS yang Anda bicara di depan, mereka sudah makan asam garam dari awal, udah jungkir balik dan mereka sudah menguasai marketing plan dengan baik, produk dengan baik, ya, why atomi dengan baik, kompronya udah kuasai mengotok. Jadi mereka bisa membawakan dengan segala gaya, segala versi kepada teman-teman. Coba kami yang dari awal, apa yang bisa kami bawakan? Karena dari awal Atomi itu tidak menyewa pembicara. MC-nya sendiri, speakernya sendiri, semua sendiri. Nah, pembicaranya berarti kompronya, itu berarti kompronya itu sama dengan teman-teman yang sekarang baru naik SM,
yang baru menerima tugas pertama untuk membawa kompro, ya, bawa tentang produk di ODS. Nah, itu kemampuan kami dulu waktu bawa ke Success Academy dulu, ya seperti ini doang kualitasnya teman-teman. Karena semua belum ada yang pengalaman. Belum ada yang secara hati benar-benar mengenal sosok Mr. Park Han Gil. Benar-benar sudah bulat mencintai produk dan perusahaan ini. Gimana mau cintai produk perusahaan ini secara total? Karena waktu itu kita aja baru kenal produk kok, baru kenal seminggu, 2 minggu. Produk pun nggak lebih dari 20 macam. Ya, produk-produk standar aja yang ada. Ya, teman-teman. Jadi jauh lebih sulit bagi kami untuk mampu bertahan. Nah, bagi teman-teman sekarang sudah menerima fasilitas begitu banyak. Ya. Nah, terus bagaimana apa yang membuat saya bertahan? Tadi Ko Weli tanya, Ika, Rini, Ida, apa yang membuat kalian bertahan? Ya, kami bertahan karena kami memulai di kondisi yang kurang lebih sama. Dalam arti Rini orang tua sudah tidak ada dan dia harus berjuang. Ya, sudah sebatang kara ibaratnya sandaran hatinya sudah dipanggil Tuhan. Jadi nggak ada lagi tempat di mana kalau dia gagal minta disupport, minta dibayarin. Udah nggak ada. Ida kita sudah sering dengar bagaimana kondisi keluarganya. Nggak ada. Saya pun dulu itu kondisi keuangan tidak cukup baik. Ya. Nah, setelah sekarang kondisinya kami bertiga sudah cukup baik untuk keuangan. Nah, ada orang yang sudah cukup baiknya ya sudah. Selesai cukup. Nah, kenapa kami bertiga tetap bertahan teman-teman? Nah, ini yang teman-teman harus cari tahu dari kami dan teman-teman coba lihat di kehidupan teman-teman. Karena menurut saya, kalau saya ya, selain di sektor ini, saya merasa terutama Atomi ya, nih di sektor network marketing. Sebentar teman-teman, sorry, sebentar ya. Nah, jadi teman-teman, selain sektor ini, terutama Atomi, network marketing, ya, dan Atomi khususnya, saya merasa nggak ada tempat lain untuk saya bisa bersandar untuk membuat nanti tua itu aman. Mau di mana saya tanya teman-teman? Di luar sana memang banyak MLM. Apakah teman-teman bisa MLM yang lain yang tidak ada selling point-nya, yang nggak ada batasan income-nya, sehingga kita nggak akan mampu mengejar yang atas kita. Semakin kita kejar, dia akan makin naiknya terus. Nggak akan pernah kesudahan. Karena mereka nggak ada selling point. Ya. Kemudian ada batasan levelnya. Udah kerja susah-susah, udah pas nyampe ke level sekian, kita kena cutting level. Apakah mampu kita untuk bekerja lipat lagi supaya bisa dapat persen yang sama? Berat. Ya. Terus mengajak gabung, teman-teman harus beli paket yang langsung. Ya, juta-jutaan. Tidak ada pilihan untuk beli yang lebih kecil. Di Atomic memang betul. Kalau kita mau bisnis, kita berusaha mendapatkan teman waktu dia gabung. Dia ada orang yang kita tuntun untuk mau mengenal produk. Kita bawa dia untuk mau mencoba produk. Kita bawa dia untuk mau mengubah semua produk yang dia pakai ke Atomic. Ya, memang seperti itu. Tapi ada pilihan produk. Bagi yang secara keuangan leluasa, dia bisa sebebas-bebasnya membeli produk yang dia butuh. Dari suplemen, skincare, semua dia bisa beli. Tapi bagi teman-teman yang secara keuangan kurang leluasa, dia juga bisa memulai dengan beli produk harian yang lain. Ya, nah kalau di tempat lain kan nggak bisa seperti itu. Jadi otomatis kita akan semakin berat lagi. Ya, banyak sekali hal lain di tempat lain yang mencekal kita untuk bisa gede. Terutama apalagi support system teman-teman. Jangan pernah meremehkan ya support system Atomi. Teman-teman yang tidak pernah hadir ODS, nggak pernah hadir dalam Success Academy, Anda rugi banget. Zoom yang dikasih leader Anda, pertemuan di center Anda nggak pernah datang, Anda rugi banget. Itu semua support system yang diberikan kepada Anda.
MLM lain tidak ada yang namanya education center, yang ada adalah stokis. Jadi itu hanya tempat Anda belajar. Bukan belajar. Anda datang hanya untuk belanja, bukan Anda datang untuk belajar. Ya, tidak ada tempat untuk Anda datang bertanya dan belajar di tempat lain. Ya, sehingga Anda harus tahu, harus menghargai setiap pertemuan education center. Judulnya Education Center, pusat pelatihan. Nah, dari judulnya kita tahu banget, disitulah teman-teman untuk mencari tahu bagaimana Anda bisa maju. Setelah dapat ilmunya, jangan hanya teori. Coba belajar praktekkan. Di antara semua teman-teman ini, ya setiap marketing plan, ya atau produk atau kompro yang Anda dengarkan, seberapa Anda bisa menguasai seperti para leader untuk menyampaikannya. Ya, Anda tidak dituntut untuk langsung naik ke atas panggung. Tapi kalau Anda mau sukses, Anda harus kuasai. Karena Anda perlu menyampaikan kepada teman yang Anda ajak. Maka center ini bisa menjadi tempat Anda latihan. Nggak usah langsung semua misalnya. Ya, contoh kemarin yang Bu Siri Ciputra itu kan bawa marketing plan misalnya. Anda boleh latihan bawa berapa slide. Anda perlu latihan bawa. Jangan terima PPT, tolong dong, minta terus sama leader kasih. Tapi nggak pernah detail dipelajari. Coba Anda sampaikan tiap slide itu. Kalau Anda sampaikan, ya latihan ngomong, Anda baru tahu, iya slide yang ini maksudnya apa ya? Kok aku nggak paham? Nah, Anda baru tahu mana di mana Anda nggak paham. Baru kita bisa, oh ini maksudnya ini. Ya, sehingga teman-teman bisa membawakan. Nah, itu education center. Kemudian Zoom. Zaman dulu sebelum COVID, kita punya keterbatasan untuk mensupport member. Karena kita harus melakukan kunjungan pertemuan offline, teman-teman. Itu sangat memakan waktu. Ya, itu kendalanya. Sesama kita di sini, saya yang di Tangerang aja, ya, ke BSD misalnya janji hari ini mau ke BSD. Kemudian saya nggak mungkin lagi hari ini pertemuan di BSD kemudian plus Cibinong, udah nggak mungkin. Ya, paling banter kita bisa hanya satu pertemuan. Ya, apalagi luar kota, udah susah kita jangkau. Harus kita samperin. Nah, sekarang ada satu wadah namanya Zoom, kita bisa melakukan Zoom. Seberapa dari teman-teman yang bisa melakukan Zoom untuk calon prospeknya? Jangan sampai kita hanya nunggu Zoom dari leader kita. Kalau Anda punya Zoom di handphone Anda, ya sehingga tiap kali ada kita kasih link Zoom, Anda klik, Anda bisa terima Zoom kayak sekarang teman-teman hadir, ya. Maka Anda pun bisa create materi. Anda bisa Zoom ke calon prospek Anda. Anda bisa jelasin ke dia peluangnya seperti apa, kasih lihat websitenya. Anda bisa sampaikan. Ya, belajar untuk bisa lebih upgrade diri. Ya. Nah, itu. Bagi pemula, nggak perlu berbayar dulu, teman-teman. Cukup aja yang kayak dulu kita mulai Zoom itu 45 menit, mati, ya kita ulang lagi. Yang penting kita belajar on time. Ya, jangan di janjian Zoom Anda telat hadir 20 menit ya. Itu udah buang 20 menit, bicara 15 menit udah mati Zoom-nya. Ya. Nah, apalagi? Nah, SAODS itu adalah beasiswa yang diberikan kantor untuk kita. Nah, kaitkan dengan MLM lain. Tadi kan saya bilang, kalau tidak diatomi, saya merasa tidak ada lagi peluang buat saya untuk bisa sukses di hari tua. MLM lain, Anda harus punya uang. Kenapa? Karena Anda harus bikin BOP sendiri. Sebutannya dulu BOP ya. MLM lain nyebutnya BOP. Business Opportunity Presentation. Berarti Anda harus nyewa kafe, ada ruangan private-nya. Ada ruangan meeting room-nya. Anda perlu nyewa itu. Ada minimal pack-nya. Ya, Anda kalau coffee break Anda harus beli kuenya dan kopinya dan segala minumannya. Mungkin satu orang ada yang 20.000, 30.000 minimal pack-nya. Ada yang harus 15 pack, ada yang 30 pack. Jadi Anda harus keluarkan uang untuk menyewa itu. Karena tidak ada center tempat Anda untuk pinjam ruangan. Tidak ada one day seminar. Ya.
Tidak ada setiap bulan yang Sukses Academy, nggak ada. Setiap bulannya ada BOP, leader masing-masing harus ngadain. Ya, jadi Anda harus menyewa tempat. Ya, nyewa tempat cukup nggak? Anda harus bisa ngomong. Nggak ada orang yang menggantikan Anda ngomong. Anda harus presentasi. Jadi kalau Anda nggak bisa ngomong, Anda nggak ada duit, lupakan untuk bisa sukses di MLM lain. Ya, nah di Atomi gimana? Kenapa Atomi bilang kalau sampai Anda nggak sukses itu Anda masuk ke museum? Kenapa? Karena Anda keajaiban dunia. Yang nggak sukses itu adalah orang-orang keajaiban dunia katanya. Berarti masuk museum kita. Ya, kenapa? Karena semua dikasih. Anda ke ODS, Anda nggak usah pusingin sewa tempat. Kalau Anda yang nyewa tempat, Anda pikir beli 15 pack, yang datang 2 orang Anda stres. Karena Anda sudah bayar 15. Ya, sisanya Anda bawa pulang. Atau sebaliknya, Anda booking 15. Yang datang 30 orang. Anda mesti nambah kocek lagi. Ya, yang datang 30 emang join 30 belanja kagak juga. Bisa jadi yang join hanya 2 orang. Anda stres juga. Yang datang dikit Anda stres, yang datang banyak pun stres. Nah, di Atomi bagaimana? Saya ngundang 15 orang ke ODS, nggak datang. Datang cuma 1, ya nggak apa-apa. Orang ruangannya bukan saya nyewa, ya kan? Ruangannya kan Atomi yang nyiapkan. Pembicaranya pun sudah diatur oleh perusahaan, oleh staf dengan para leader gantian untuk memberikan materi. Jadi di mana lagi kendala teman-teman yang bilang susah itu? Jadi susahnya teman-teman itu hanya mencari orang. Tidak ada susah seperti network lain. Sudah susah cari orang, Anda harus nyari tempat, Anda harus nyewa tempat, Anda harus bawa materi. Itu kondisi di tempat lain. Jadi kalau namanya susah cari orang, dimanapun sama. Hanya Atomi sudah menyederhanakan sedemikian rupa untuk kita. Sehingga saya merasa, oke, berarti di Atomi lah tempat saya bisa bertumbuh bersama teman-teman saya. Teman-teman saya pasti bisa. Kenapa? Karena mereka nggak perlu nyewa tempat juga, mereka tinggal hadir. Ya, terus kenapa sekarang ini harus di bisnis network marketing? Teman-teman, kalau nggak kita punah. Ya, kita ini musuh kita siapa sekarang? AI itu, teknologi itu bisa jadi teman baik, bisa jadi musuh kita, teman-teman. Kadang-kadang kita ini nggak ngerti mana musuh, mana teman. Teman baik Anda, tanpa sadar Anda jadikan dia musuh Anda. Maksudnya apa? IT, AI sekarang sebenarnya teman kita banget. Contoh sekarang, emang saya dokter. Materi-materi leader-leader yang bawa materi di depan, emang mereka dokter teman-teman. Kok teman-teman nggak pikir, kok canggih banget, mereka kok tahu banget ya manfaat produk ini itu ya. Kok bisa buat PPT segitu canggih, segitu hebat ya. Semua itu kita tinggal minta ke GPT. Ya, kita tinggal pelajari. Anda harus rajin untuk klik produk. Banyak banget teman-teman tuh nggak pernah mau klik produk. Baca kelebihannya apa. Dari Anda baca, Anda kelebihannya, Anda bisa komunikasikan dengan GPT. Ini maksudnya gimana kalau dikaitkan dengan ini, maka GPT bisa menyampaikan kepada kita. Setelah disampaikan, Anda pengen membuat PPT-nya, Anda bisa minta tolong dia buatkan dong yang seperti apa, dia buatkan. Maka dia seperti sahabat kita. Seperti karyawan kita 24 jam teman-teman. Kapanpun tengah malam Anda bangun, Anda suruh dia kerjain. Itulah AI sekarang. Dulu nggak bisa. Ya, nah sehingga kita bisa membawa AI itu mendampingi kita untuk kelancaran bisnis kita. Membuat kita lebih gampang, lebih pintar. Tapi kalau Anda tidak memanfaatkan AI sekarang, medsos yang ada sekarang untuk Anda branding diri, ya, Anda hanya senang kalau pulang ya, berjam-jam scroll hanya nonton TikTok orang, nonton Facebook orang, nonton ini itu, nonton Netflix berjam-jam, maka Anda merasa IT sekarang sahabat Anda. Karena sekarang asik, di rumah pun saya nggak bosan. Karena saya nonton TikTok, ya, nonton Netflix, nonton semua hal. Jadi Anda merasa ini teman banget.
tapi Anda nggak tahu, itulah yang membunuh Anda. Ya, silent killer banget. Kenapa? Dengan adanya AI itu semua, tenaga kerja tidak dibutuhkan. Tenaga kita tidak dibutuhkan. Anak-anak Anda yang lulus itu tidak dibutuhkan. Jadi jangan pernah merasa sudah lega meluluskan anak Anda sekolah. Dia mau diterima di mana? AI teknologi menggantikan tenaga anak Anda. Ya, dokter praktek. Ngapain ke dokter kok ini? Ya, halodoc aja. Tinggal tanya halodoc, konsultasi, dia keluarkan resep, tinggal pergi atau apotek beli. Ya, dokter sekolah susah-susah kalah dengan namanya halodoc. Ya, jadi teman-teman, yang tadinya Anda merasa teman Anda, untung banget loh sekarang ya, ada TikTok, enak nonton, Anda nggak bosan berjam-jam. Anda diajak ke Zoom, diajak kemana, nggak sempat. Karena di saat Anda sempat, Anda nonton TikTok, Anda nonton hal-hal yang lain. Anda merasa ini sahabat Anda, ternyata enggak loh, ini adalah silent killer kita. Ya, nah tapi dia bisa kita jadikan sahabat kita. Gimana jadikan dia sahabat kita? Yaitu manfaatkan dia untuk Anda buat PPT, manfaatkan dia untuk Anda konsultasi. Di saat Anda mendapatkan calon prospek, dia tanya tentang penyakit ini itu, ya, GPT jauh lebih pintar daripada sponsor Anda. Anda tanya sponsor Anda tanya ke Ika, tanya ke Ida, tanya ke Rini, atau sponsornya kalau di sini ada member center. Kalau Anda ada sponsor di luar kami bertiga, Anda nanya sponsor Anda pikir sponsor Anda tanya siapa? Sponsor Anda paling cepat ada tanya GPT, tanya Google. Keluar apa? Itulah yang dia jelasin kepada teman-teman. Ya, itulah teman kita. Maka Anda bisa membawa IT ini, digital ini menjadi sahabat kita. Kalau enggak teman-teman, di era ini kabar buruknya adalah kita dilibas habis oleh IT ini. Kita enggak ke Uber. Kalau Anda masih bisnis konvensional, Anda kelibas teman-teman. Mana bisa lawan IT, mana bisa lawan robot yang semakin hari makin canggih. Ya, mobil sekarang aja setengah mati loh yang listrik itu ya, mempelajari bukunya setebal ini. Wah dia pintar banget itu komputernya kasih kita ini peringatan ini. Saya sampai kelabakan, ini dia ngomong apa ya, dia ngapain ya, dulu pintar banget dia. Kayak kita mengendai robot, kayak kita bicara sama robot itu mobil teman-teman. Nggak kayak dulu starter, yang ngengkol, gigi, ya ini udah nggak gitu teman-teman. Gila abis. Itu adalah IT yang luar biasa perkembangannya. Kita nggak bisa menang lawan dia kalau kita tidak membuat mereka menjadi bagian kita. Kita kendarain dia untuk kepentingan bisnis kita. Jangan kendarain dia hanya untuk kita senang-senang. Itu akan jadi silent killer. Ya, akan menggerogoti kita. Kita akan punah, teman-teman. Ya, jadi sekarang ini kita nggak bisa lagi. Gaya hidup kita semua ada di era digital, teman-teman. Siapa lagi sih yang nggak transfer? Sudah sedikit yang tidak transfer pakai m-banking, ya. Terus nggak melakukan bisnis belanja online, ya. Terus kita emang nggak ada lagi ya taksi. Kita dulu di tengah jalan kita tunggu, kita lihat ya taksi kalau di atas mobilnya kalau lampunya nyala, oh kosong. Kalau udah nggak ada lampu berarti ada penumpang. Nggak ada lagi itu yang kita tunggu di tengah jalan. Semuanya nyampe depan rumah kita. Kita nggak usah panas-panasan di depan. Semua itu adalah teknologi. Dan kita menikmati itu. Kalau hidup kita menikmati IT itu, ya, digital itu untuk kenyamanan kita, tapi income kita tidak pernah masuk lewat era itu buat kita kelibas, teman-teman. Jadi hati-hati dengan sandaran hati Anda. Anda merasa sekarang aman, ya. Tapi kondisi Anda merasa aman, Anda tiap hari disuruh dijelasin tentang hemohim atau sponsor. Hemohim diminum rutin tiap hari, jangan hanya tunggu sakit baru minum, ya. Jangan jadikan hemohim itu obat. Jawabnya apa?
iya tapi kan masih mahal, kita belum mampu. Nah, Anda merasa aman padahal kondisi pun masih belum mampu. Kenapa tidak membuat kita menjadi mampu untuk itu? Ya, pengen beli skincare tapi masih mahal, nggak sanggup. Nah, kenapa masih belum sanggup? Berarti kondisi kita belum aman. Keras Jadi banget sih, Ci. buatlah nilai kualitas hidup kita tuh bisa naik, teman-teman. Itu harus diperjuangkan. Itu yang membuat saya tidak menyerah sesulit apapun kondisi sekarang. Bahwa sekarang sangat sulit cari member benar tapi nggak menyerah. Terus segala cara dipakai. Branding diri lagi. Ya. Jadi saya Rabu nanti janji dengan orang yang hubungin saya dari Facebook. Ternyata di Mentawai, Lipo Karawaci. Saya kaget setengah mati. Dari pagi jam 9 dia call saya. Ya. Nah, mau tanya Cice, mau tanya dong produk yang Cece ceritakan terus, peluang bisnis yang Cece ceritakan terus di Facebook itu apa? Itu sistemnya seperti apa? Nah, Ci, like cerita atau sedikit Mio tuh saya tanya. Sorry ada bocor suaranya dari bicara mana ya sih? Cici. Rin ada yang bocorin. Oh, Nah, hostnya Kowel. TikTok atau oh Koweli barusan. tolong Koweli. Nah, teman-teman. Nah, di situ setelah saya jelasin ya, terus saya tanya, saya pengen tahu dia di mana. Kalau masih di Jabotabek, saya pikir saya samperin lebih enak gitu ya. Kecuali luar kota apa boleh buat, maka saya akan ajak Zoom karena dia mulai tanya bagaimana sistem bisnisnya ya kan. Saya tanya domisilinya di mana? Saya di Lipo Karawaci, Ci, kata dia. Saya kaget. Di Lipo Karawacinya di mana? Lipo Karawaci kan ada yang daerah Ubud sana, ya barat, ya ada di sentral. Ternyata di utara nih dekat saya nih di depan rumah saya sono. Jadi Mentawai, ya di perempatan sentral situ, ya. Nah, jadi itu semua dapat dari mana? Dapat dari medsos saya. Ada lagi yang telepon saya, TKW Hongkong yang udah pulang ke Jawa, ya ke Jawa Tengah, ya. Dia pengen ngobrol dengan saya karena sekarang dia sudah pulang di Indonesia. Mungkin pulang di Indonesia dia pengen mengerjakan sesuatu, ya kan dia bilang ya siapa tahu Ci jadi rezeki kata dia begitu, ya. Nah, itu saya dapat dari mana? Dari medsos teman-teman. Ya, ngapain saya tiap hari mikirin ya, hari ini saya belum sempat ya, hari ini saya masih hutang konten nih, saya belum naik. Tujuannya adalah konsisten untuk branding diri. Konsisten dan persisten itu penting. Konsisten tidak persisten itu nggak akan sukses teman-teman. Konsisten itu kita melakukan sesuatu dengan rutin tidak berubah-ubah. Tapi konsisten tuh di ujung masih ada tapi teman. Tapi kalau saya sempat, saya rutin kok lakukan. Tapi kalau saya lagi ada ini, saya pending dulu. Ada tapinya. Tapi kalau Anda persisten, tidak ada tapi. Ya, kadang-kadang saya tidak bisa mempertahankan jamnya saya. Tapi waktu malam pun jam 9, kadang jam 10 pun saya masih naikin satu konten paling tidak. Karena mati-matian saya harus berpikir bagaimana. Jangan asal naik. Karena kita waktu naik konten kita berusaha untuk menjaga kita punya brand. Kita mau nge-branding diri sebagai apa. Bukan sekedar konten lewat. Tapi selalu ada pesan yang disampaikan. Walaupun tidak selalu bicara atomi, tapi selalu ada nilai, value yang kita sampaikan. Ya, nah di situ orang jadi terbiasa nunggu kita. Buat orang nunggu kita lewat, teman-teman. Dan saya berusaha ngejar itu. Nah, mulai satu persatu saya dapetin lagi seperti YouTube saya. YouTube saya masih ada terus yang hubungin. Ya, terakhir saya dapat user besar saya dari Australia dari YouTube. Dari yang user Australia dia perkenalkan lagi ke teman-temannya di Indonesia. Dari situ saya dapat teman-teman. Karena wow market tuh habis sudah. Kita yang sudah di 7 tahun. Dan saya bukan 7 tahun yang seperti teman-teman. Mungkin 7 tahun tapi on off kenalinnya ya. Kadang kenalin kadang enggak ya. Masa SIM enggak nyampe-nyampe. Berarti Anda belum habis mengelola wow market. Tapi kalau di awal kita gencar. Itu wow market habis teman-teman. Gimana caranya untuk dapetin lagi? Ya branding diri. Kita untuk menjala lagi. Yang di luaran bagaimana? Mengenal kita sebagai apa? Jadi branding diri, medsos itu adalah kita ingin orang mengenal kita sebagai apa. Kenapa saya pakai nama Enci Awet Muda?
karena berusaha untuk apa ya, mencuri perhatian. Karena gini, Facebook saya teman-teman, itu Facebook akun lama. Ya, lebih dari 15 tahun. Tapi 10 tahun terakhir benar-benar itu pasif. Sebulan belum tentu saya naikin satu foto dan belum tentu saya nggak pernah pula lihat ya Facebook itu orang-orang, sehingga bisa dibilang itu teman-teman akan mati. Orang udah nggak inget saya di situ karena nggak aktif. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba saya mau naikin di situ, saya harus mencuri perhatian. Itu bagian dari strategi teman-teman. Kenapa saya pakai Ci awet muda, dan awet muda di sini materi saya berarti saya sampaikan tentang apa? Tentang bagaimana awet muda nggak hanya skincare, pola makan, gaya hidup, lifestyle, semua kehidupan saya, ya. Itu yang saya sampaikan. Saya konsisten dengan Ci awet mudanya itu. Dan tiap hari tayang. Targetnya apa? Karena saya tidak mau berhenti di bisnis ini. Bukan keisengan pengen di medsos. Semua kaitannya di Atomi. Teman-teman bisa lihat di Atomi, semua yang saya sampaikan di medsos saya tidak lepas daripada lifestyle saya sebagai seorang Atomian. Ya teman-teman. Itu adalah cara saya mempertahankan dan memperjuangkan bisnis ini. Ya teman-teman. Nah, jadi saya harap teman-teman, kenapa di sini saya hari ini ngomong cukup keras, cukup cepat, cukup apa ya, cukup nampar gitu ya. Karena kita semua di sini orang dewasa teman-teman. Jangan baper, jangan baper. Di bisnis Anda baper nggak bisa. Ya, jangan pernah baper. Yang saya sampaikan di sini adalah ingin teman-teman dewasa untuk memprioritaskan waktu Anda, untuk teman-teman menilai diri sendiri sudah lakukan apa. Untuk impian Anda, visi Anda ada visi enggak? Kalau Anda belum memikirkan apa-apa untuk masa depan, makanya banyak sekali, karena musuh paling berat kita tuh diri sendiri. Hujan dikit udah nggak maju. Ya, capek dikit udah nggak mau lagi. Ya. Jadi terlalu banyak hal-hal yang membuat kita berhenti berjuang. Nggak ada yang matain kita sendiri. Ya, kita biarkan mood kita tuh timbul tenggelam. Mood itu diciptain teman-teman. Happy itu diciptain. Kepanikan Anda ciptain. Jangan ikutin arus. Hari ini gue nggak mood, gue pengen di kamar. Anda tetap harus makan. Anda tetap bisa tua. Jangan biarkan mood itu menguasai kita. Jangan biarkan mood itu mengontrol apa yang kita lakukan hari ini. Setiap hari, setiap besok melakukan apa, itu udah ada di schedule kita. Di otak kita. Kalaupun besok belum berhasil mendapatkan pertemuan, sudah ada kegiatan lain yang harus dikerjain. Ngapain aja, itu udah terschedule teman-teman. Ya, nggak bisa sehari demi sehari Anda lewat begitu aja. Ini sudah Mei akhir, maka kita ini masuk ke Juni. Berarti Anda sudah membuang waktu Anda 6 bulan di tahun 2016. Apa yang dilakukan? Saya minta teman-teman bangkit, ayo bangkit. Kalau kita nggak bangkit, kita makin susah. Kalau di antara kita semua di sini, kita masih merasa sulit saat ini. Percayalah kalau kita nggak berjuang mati-matian, kita berjuang lebih keras lagi. 2 tahun lagi, jauh lebih berat kondisi kita. Saya rasa kita nggak mau dalam kondisi yang jauh lebih berat dari sekarang. Ya, ayo kita bangkit semua. Ini kita ngobrol antar kita ya. Teman-teman harus bisa bangkit. Harus bertekad. Anda harus bertekad, temukan hot bottom Anda apa. Hot bottom ini adalah titik urgent Anda apa. Setiap orang tuh ada satu titik yang kalau nggak dikejar ini, kalau nggak dapet mati gua. Nah itu, temuin. Kalau gua nggak nyampe ini, mampus gua. Nah ibaratnya itu. Temukan itu. Apa ini? Ya. Anda pikirin. Kalau suami Anda pensiun atau Anda pensiun, mampus gua. Ya memang sebenarnya. Cuma ada orang yang nggak menyadari udah pensiun ya sudah. Nggak menyadari pensiun tuh uang udah nggak masuk loh. Anda grogotin yang ada. Mau sampai kapan? 2 tahun lagi habis itu. 2 tahun lagi baru panik mau nyari. Wah udah repot teman-teman. Ya jadi mari teman-teman. Ayo.
kita semua merapat, buang semua huri-huri kita ya. Kita pengen ini, pengen itu yang belum penting, prioritaskan Kak Tommy ya. Supaya 2-3 tahun kemudian kita lebih leluasa dan kita bisa lebih bebas mengolah keinginan kita yang lain. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kalau Ko Willy mau nambahin apa atau pengen apa yang saya sampaikan ada yang kurang, silakan boleh dimintakan ke Rini dan Ida. Saya kembali ke Rini, Ida. Terima kasih Bu Ika, Ci Ika. Ah, kalau udah ngomongin masalah hot bottom, kalau mau ngomongin masalah sandaran hati orang-orang yang istilahnya kenapa sih kita harus berjuang kayak gitu ya. Intinya itu kembali ke diri kita. Jadi terus terang kesalahan apa seperti yang sudah sering saya putar bahwa kita itu punya kehidupan antara kehidupan Anda lahir dan Anda mati itu kita punya C. Antara B dan D itu ada C. C itu ada chance. Chance itu bagaimana Anda bisa merubah hidup Anda. Dan pilihan itu semua pada diri Anda. Kalau misalnya ada akhirnya pada waktu kehidupan akhir Anda di hari tua Anda nggak sehat, Anda nggak punya duit, Anda tetap membebani keluarga Anda, membebani anak Anda, itu kesalahan pada diri Anda, bukan pada orang lain. Jangan menyalahkan keadaan, jangan istilah mencari kambing hitam. Kasihan kambing itu selalu dihitam-hitamkan, padahal kambing putih, udah mau disembelih lagi nanti hari Rabu gitu ya. Mungkin saya putarkan satu video berikut ya buat teman-teman kita refleksi diri. Kok mungkin bisa spotlightnya dipindah ke saya, ke Willy supaya bisa nonton videonya. Maaf. Oke. Oke, sebentar. Saya belum. Apa sih kerjaan saya kalau lagi TikTokan gitu ya? Sebenarnya ya banyak yang ditonton mungkin, tapi pilihlah scroll TikTok yang bisa membuat motivasi Anda yang tadinya udah capek, lelah itu jadi makin semangat. Kalau ngelihatnya yang makin terpuruk, 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 ya Anda akan terpuruk gitu ya. Coba kita dengarkan salah satu video dari James Clear ya teman-teman. Sales hebat bukan yang jago lawan orang lain, tetapi yang bisa mengalahkan diri sendiri setiap hari. Jujur kata ya, jarang sih kompetitor yang mengalahkan kita. Sering yang terjadi kita ini yang mengakibatkan kegagalan kita. Dari sisi mana? Satu, nggak disiplin, nggak konsisten, nggak belajar terus, nggak upgrade terus. Mut-mutan, ya, ada mood lebih rajin, ya. Ditolak sedikit, patah semangat. Dingomel sedikit, patah semangat. Terlalu baper. Nah, hal-hal ini semua yang buat kita sebagai orang sales tidak berprestasi. Intinya dua hal. Satu, kuantitas. Dua, kualitas. Oke? Kuantitas adalah jumlah aktivitas kita tidak mencukupi. Itu kuantitas. Kedua, kualitas. Capability kita atau kemampuan kita kurang memadai. Dan kita tidak secara konsisten mengupgrade diri sendiri. Akibatnya kalah. Oke lah, kompetitor maju. Kalau kompetitor maju, apakah kita upgrade diri sendiri supaya kita bisa lebih maju daripada kompetitor? Kalau kita tidak mengupgrade diri sendiri dan kita kalah dengan alasan kompetitor lebih maju, salah siapa? Apakah Anda mau halang kompetitor maju? Gak bisa, betul kan ya? Anda tidak berkuasa atas kompetitor. Apapun yang mau dia lakukan, Anda tidak berkuasa. Tapi Anda sepenuhnya berkuasa atas diri sendiri. Kompetitor maju, you mau upgrade nggak? Kalau kompetitor maju, you upgrade. Tetap bisa atasi masalah, betul? Tapi kalau kompetitor maju, Anda tidak upgrade. Jangan salah kompetitor dong. Maka dari itu saya bilang, orang sales yang hebat bukan orang sales yang jago mengalahkan kompetitor. Tapi orang sales yang hebat adalah orang yang mengalahkan kemalasan diri sendiri. Maka kalau Anda mau sukses di lapangan, dimanapun, dalam keadaan apapun, it's not your competitor, it's yourself. Because
When you are tough on yourself, the world is soft on you. But if you are soft on yourself, the world will be tough on you. So don't blame the world. Don't give excuses. Your biggest problem is in the mirror. Look at the man in the mirror. That's the problem. Tanggal 6 sampai 10. Oke, teman-teman, mungkin dari video yang barusan disampaikan oleh Mr. James Gu ya, kita ambil intinya bahwa kegagalan kita itu sebenarnya Anda harus berkaca pada diri Anda sendiri. Kalau Anda merasa, Bapak Ibu merasa bahwa aku di Atomi kok nggak jadi apa-apa ya Cika ya, aku di Atomi kok nggak sukses ya Bu Ida ya, aku kenapa di Atomi udah jalan 3-4 tahun tetap gini-gini aja, belum SSM, belum SM. Coba deh berkaca pada diri. Apa yang Anda lakukan selama ini, kualitas, kuantitas, dan apakah yang istilahnya kompetitor itu ada pada diri sendiri? Apakah Bapak Ibu itu istilahnya sekarang mau mengalahkan masalah-masalah seperti nggak disiplin, nggak konsisten, moody, terus habis itu nggak mau upgrade skill diri. Saya sangat tahu ya Bu Ika itu sangat lemot, maaf, gaptek, sorry ya sih ya, bukan lemot, sangat gaptek sekali saya tahu. Tapi beliau mau untuk belajar upgrade skill. Kalau diomong istilahnya untuk upgrade skill itu terus terang itu harus mengalahkan diri sendiri itu bahwa istilahnya nggak gampang terus terang. Tapi kita nggak bisa nyalain orang lain kalau orang lain lebih maju dari Anda. Kompetitor Anda itu sebenarnya bukan orang lain. Jangan selalu mencari alasan. Oh dia lebih maju, produk di sana lebih disupport atau apa? Mencari alasan. Istilah orang gagal selalu mencari alasan. Tetapi Anda tidak keras pada diri Anda sendiri. Anda nggak disiplin di saat istilahnya, ayo misalnya mulai cari hot bottom Anda dulu. Dari hot bottom itu akhirnya Anda tahu bagaimana Anda harus memulai bisnis Atomi atau menjalankan bisnis Atomi. Buat siapa? Buat siapa Anda mau mati-matian? Kalau saya dulu istilahnya di awal saya ogah-ogahan jalanin bisnis Atomis karena saya mikir ya saya masih punya orang tua yang bisa mencukupkan saya pada waktu saya berkekurangan, saat waktu bayar uang sekolah, saat bayar listrik, saya masih punya mama papa. Tetapi di saat mereka meninggal, saya baru sadar kehidupan itu saya menjalani kehidupan 40 tahun itu ternyata jadi benalu buat orang tua saya. Dan mungkin Bapak Ibu, apakah sekarang hanya mengharapkan uang dari anak Anda? Atau Anda juga masih punya orang tua yang bisa membantu segala kekurangan Anda? Ya itulah tadi, hati-hati dengan tambatan hati. Itu yang sudah saya alami sehingga akhirnya pada waktu saya menyadari hal itu dan memang sudah agak terlambat, meskipun sudah 1 tahun berjalan di Atomi, akhirnya saya baru tahu hot bottom saya. Saya baru tahu bahwa saya ternyata harus berjuang mati-matian di zona C saya, chance saya hidup ini, yang meskipun sudah telat 20 tahun dari saya lulus kuliah sampai akhirnya saya kenal Atomi dan saya menentukan hot bottom saya baru menyadari bahwa Atomi itu adalah chance, kesempatan yang Tuhan berikan untuk merubah hidup saya. Pada waktu saya kehilangan orang tua, anak saya harus masuk kuliah. Anak saya masuk SMA. SMA juga istilahnya kalau mau ngomong panggung di luhur Vanlit, itu masuknya nggak murah Bapak Ibu. Karena dia yang berusaha tes sendiri, pengen masuk ke sana, apakah saya terus harus memupuskan harapan dia? Meskipun akhirnya anak pertama saya sudah buang 1,5 tahun nggak lulus dari sana, uang masuk itu sudah berapa? 50 juta. Setiap bulan 5 juta. Terus masuk tahun depannya anak kedua saya. Kalau diomong kehidupan itu nggak berhenti di satu titik, oh udah selesai. Anak saya udah selesai. Nggak bisa seperti itu, masih jalan terus. Saya punya teman, punya kenalan, ya saya anggap
sebagai anak angkat saya, dia lulus kuliah dari UB, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri, dengan IP yang sangat bagus. Sampai sekarang udah setahun belum dapat kerjaan juga. Dan banyak sekali orang-orang yang istilahnya sekarang mengeluh di PHK. Apakah kita mau mengharapkan tetap bisa kerja terus di saat-saat seperti ini? Jangan terlalu terbuai dengan, oh aku sekarang udah punya kerjaan, aku sekarang udah, suamiku masih menghidupi aku, anakku masih punya pekerjaan bagus, masih bisa menghidupi saya. Kita nggak bisa berhenti di titik itu. Terus terang perjuangan kita masih sangat jauh. Kembali ke kualitas Anda, kuantitas Anda, apakah Anda bisa mengalahkan diri sendiri, mengalahkan kemalasan Anda? Bagaimana Anda berjuang di titik terus terang Bapak Ibu ya, kalau mau ngomong istilahnya musuh dari Atomi itu sendiri adalah oknum. Ya, bahkan masih belum membuka ini, masih kesegel. Sorry, Banyak ini sama saya teman. Pak Weli, Pak Weli. Pak Weli bisa tolong? Karena harganya 500.000, saya nggak Oke, ternyata saya bisa. Sudah kohos. Ya, jadi istilahnya bagaimana Anda di zona C ini, chance ini, Anda menggunakan Atomi sebagai kendaraan. Sebagai kendaraan Anda untuk bisa merubah semua masalah yang akan Anda hadapi ke depan. Nggak ada yang namanya zona nyaman, zona aman. Kecuali Anda udah penghasilannya, istilahnya harta Anda udah kayak Gubernur Maluku Utara, Seri Juanda, yang sudah 1 triliun misalnya kayak gitu. Itu mungkin Anda nggak perlu pusing, itu aja dia masih mau berusaha untuk rakyatnya. Kalau Anda masih istilahnya di tabungan aja, masih pas-pasan buat besok anak sekolah Anda kuliah, masih mikir buat anak besok masuk SMA aja, masih mikir buat Anda memberikan orang tua aja, masih mikir apakah hidup Anda aman-aman saja? Enggak, Bapak Ibu. Jadi sangat sayang sekali kalau akhirnya kesempatan Atomi ini yang datang di depan Anda, sudah nyata-nyata di depan Anda, itu tidak bisa merubah hidup Anda. Memang kalau dipikir adalah seperti sampaikan Bu Ika, nyari orang itu nggak gampang, daftarin orang tuh nggak gampang, invite orang tuh nggak gampang. Tapi apakah Anda menyalahkan orang lain? Kalau misalnya ternyata teman Anda udah member di tempat lain, apakah Anda menyalahkan orang lain? Kenapa kamu nggak join di aku? Lah Anda sudah mengajak dia apa belum? Kan istilahnya bahwa yang Anda cari itu adalah masalah yang ditimbulkan orang lain, menyalahkan orang lain. Padahal sebenarnya kesalahan ada pada diri Anda sendiri. Ya, itu mungkin salah satu yang sering saya dengarkan Mr. James Gui, Helmi Yahya, itu banyak sekali juga influencer-influencer yang membuat kita itu kalau misalnya Anda buka TikTok, carilah sesuatu yang bisa membuat upgrade Anda. Upgrade diri Anda, skill Anda, dan mengupgrade cara berpikir Anda. Karena terus terang, kemarin pun saya juga sempat ke member saya, salah satu member saya, dia sempat juga di Atomi itu masih naik turun juga. Akhirnya beliau bercerita, saya izin cerita juga, saya nggak nyebut nama, tapi dia sempat tergiur diajak untuk MLM lain. Saya bilang waktu itu, saya lihat karena postingannya udah bukan Atomi lagi, nggak apa-apa, saya tetap menyapa dia. Terus akhirnya dia bilang, saya merasa cocok di sini. Oke, saya bilang nggak masalah. Anda bisa mendapatkan uang mungkin dengan dimanapun. Kalau misalnya Anda sekarang butuh fresh money, silahkan nggak masalah. Tapi tolong jangan tinggalkan Atomi. ID Atomi Anda istilahnya nggak ada salah apapun. Tetap istilahnya tetap kamu japri member-member partnermu yang sudah jadi auto konsumen. Sayang sekali kalau mereka akhirnya kamu tinggalkan, tapi mereka istilahnya nggak diramut karena mereka sudah mempercayakan KTP ke Anda, saya bilang gitu. Terus habis itu setelah berjalan mungkin setengah tahun lebih ya,
baru kemarin akhirnya beberapa 1 bulan lalu beliau mulai intens hubungin saya. Sebenarnya kita masih masih hubungan sih, istilahnya nggak masalah karena saya nggak merasa bahwa Atom ini saingan dari MLM lain. Saya bilang it's okay gitu loh. Akhirnya setelah menjalani, dia baru bercerita semua tentang akhirnya saya mau balik ke Atomi. Kenapa? Ya itu tadi seperti kan diceritakan Bu Ika. Di MLM lain, Anda pertama harus tutup poin dan itu nggak murah. Yang kedua, untuk menjadikan member orang itu harus berbayar dan macam-macam kan range-nya. Kebetulan dia yang belasan juta. Dan setiap bulan istilahnya untuk mempertahankan posisi Anda itu harus minim dapat 1 orang yang belanja belasan juta tadi. Yang terakhir lucunya, eh, upline ini istilahnya bisa mengambil hak Anda, poin Anda tidak dimasukkan ke bawah Anda supaya istilahnya tidak tersaingi, istilahnya tidak tersaingi. Kalau misalnya saya SM, member saya SM kan sama-sama dapat bonus SM nih. Sedangkan di tempat lain tuh belum tentu. Jadi istilahnya kalau saya SM, saya berharap bahwa saya nggak SM karena bonus saya jadi kecil. Istilahnya seperti itu. Jadi dari cerita beliau, saya merasa bahwa saya bersyukur saya kenal Atomi loh Bapak Ibu. Dan dia pun bersyukur bahwa dia tidak sampai mematikan ID Atomi, dia tetap istilahnya hubungi member-membernya meskipun japri tapi tidak seintens dulu dan memang dilarang sama leadernya untuk share produk lain selain Atomi. Bahkan istilahnya sampai disuruh flexing untuk flexing misalnya flexing yang bukan hak punya dia tapi disuruh flexing. Jadi istilahnya banyak hal di luaran sana di MLM yang lain itu yang membuat akhirnya dia nggak nyaman. Dan pada waktu akhirnya tahu Atomi seperti apa, Atomi tetap jadi sesuatu yang dia bisa pertahankan. Jadi buat Bapak Ibu mungkin sebagai leader, saya Bu Ida, Bu Ika mungkin punya leader atau konsumen, auto konsumen yang keluar masuk, ada yang keluar masuk. Itu sudah hal yang biasa, hal yang lumrah. Bagaimana nih sebagai leader nggak baper, nggak mut-mutan, giliran istilahnya konsumennya istilahnya udahlah aku nggak belanja karena istilah di marketplace lebih murah dan lain-lain. Ya sudah, kita nggak bisa melakukan apapun, itu oknum yang berjualan di sana, oknum yang istilahnya merusak nama Atomi. Banyak sekali mungkin oknum di luar sana yang demi mastership mereka menghalalkan segala cara untuk bisa terlihat, wah aku yang paling, aku yang paling, aku yang paling. Tetapi istilahnya kropos, benar-benar kropos jaringannya tidak ada orangnya. Dan akhirnya mereka istilahnya melakukan hal-hal di luar kode etik yang akhirnya merugikan banyak orang. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Kalau Anda mau menyalahkan keadaan, terus Anda mau menyalahkan, iya orang ini marketplace lah, ini itu. Kita nggak akan bisa untuk berjuang. Seperti dikatakan James Key, orang kompetitor mau melakukan apa, itu udah hak mereka. Tapi bagaimana Anda bisa upgrade diri Anda untuk tidak mencari alasan bahwa kompetitor tuh nggak boleh maju. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka dengan kita sendiri harus berjuang untuk bisa lebih maju dari mereka dengan cara yang benar, dengan caranya Mr. Park, dengan cara DNA Atomi. Jangan ikut-ikutan Bapak Ibu. Buat apa kita ikut-ikutan istilahnya melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang lain yang demi naik mastership lalu istilahnya langsung istilahnya melakukan pelanggaran kode etik. Kalau kita nggak usah bahas masalah penjualan marketplace itu nggak akan ada habisnya. Tapi bagaimana Anda bisa survive, Anda bisa bertahan di Atomi karena apa? Karena orang-orang yang Anda cintai, hot bottom Anda. Jika selalu bilang bahwa hot bottom itu penting banget Anda cari. Mungkin yang bisa saya tambahkan itu Bu Ika, Bu Weli, nggak tahu Bu Ida apakah bisa bercuap-cuap, tapi kayaknya nggak usah dipaksakan. Mungkin ini jadi sebenarnya moderatornya saya atau Ko Weli? Jika. Oke, saya kembalikan ke diri saya, bukan buat. Eli mungkin masih mau itu nggak poin apa yang mau dia tanyakan lagi karena ini Ko Eli yang minta temanya. Oke, Ko Weli, mungkin
ada yang mau disampaikan. Semangat ya teman-teman ya. Oh Wewi mana nih? Ya, Bu Idanya tepar Oh, soalnya dia enggak. Yang nggak Weli, apa-apa Wewi aja. Wewi mungkin ada apa yang ini ya oke. yang mau ditanyain lagi atau apa silakan. Ya, pertama terima kasih ya untuk Bu Ika sama Bu Rini yang rela terus ya mendampingi kami teman-temannya lintas pohon gitu. Jadi teman-teman sekalian kita tuh beruntung banget ya ada leader-leader seperti mereka yang tidak selfish gitu dan mereka adalah diamond-diamond yang mau terus berbagi ya. Oke, sekarang ke temanya gini. Eh, yang menggelisahkan itu kan sebenarnya kan tadi ya. Jadi kalau saya lihat ada kemiripan antara Bu Ika, Bu Ida sama Bu Rini ya. Ada satu kondisi yang terpaksa itu hot bottomnya itu ditekan. Mau nggak mau tadi sandaran hatinya itu hilang gitu ya. Nah sementara kalau di lapangan bahkan nggak usah di lapangan yang di ruang Zoom ini ya. Seringkali kan kalau kita sudah masih punya pekerjaan ya, kita punya ini, punya itu, punya sandaran hati masing-masing ya. Katakanlah kalaupun saya masih punya ini ya, saya punya sandaran hati 50%. Lalu dengan modal seperti itu saya ngajak orang untuk yang wah yuk full ataupun sungguh-sungguh. Padahal saya sendiri masih 50%, maka duplikasinya tentu akan ya biasanya akan kualitasnya akan semakin menurun. Teman saya atau donen saya akan jadi ya 25%. Nanti dia ngajak orang lagi hanya 12,5% dan seterusnya. Ya. Saya kan ya bingungnya itu apa ya yang bisa membuat orang itu kan ada yang orang bilang itu kan the power of kepepet. Mosok harus kepepet dulu baru mau jalan gitu loh. Kan itu kan saya renungan itu mental budak banget ya. Mental budak Iya. itu harus ada bos yang kuat ya. Bos itu bisa memang bos beneran ya, manajer yang galak atau apa SP1, SP2 maupun bos dalam pengertian kondisi ya ditinggal misalnya Bu Angelina itu Bu Angel ya yang di Iya Bandung itu Angel, ya. suaminya tiba-tiba kena stroke. Nah, itu kan kondisi membuat dia tiba-tiba dari ibu rumah tangga kira-kira waduh buka ini buka itu nabrak-nabrak akhirnya ketemu di Atomi. Apa ya masa harus itu kalau itu kita bisa unlocking masalah ini tentu akan banyak sekali orang yang akhirnya bisa segera bisa melihat Atom ini sebagai salah satu ini kayak safety boat itu uh, yang bisa menjadi kapal lebih besar dari kapalnya jadi menjadi kapal pesiar bisa membawa banyak orang di sana tolong supaya tidak lagi tinggal memelihara kapalnya yang sudah compang-camping yang mau tenggelam ya terus dipelihara gitu. Nggak tahu sih saya nggak tahu siapa tahu mungkin ada jawaban karena kalian bertiga ini kan kondisinya tadi sudah terkondisikan. Nah, sementara di lapangan itu banyak yang masih punya kerjaan dan memang kita cenderung kan ke situ ya. Kalau kita ketemu orang yang lagi nggak punya kerjaan atau lagi kesulitan ekonomi, mereka juga banyak alasan dan seringkali suruh nyoba produk sudah bilang, waduh mahal banget lah, inilah itulah. Gimana sih gitu. Jadi siapa tahu bisa ketemu ya. Nggak tahu ramuan atau pendekatan seperti apa yang membuat orang-orang yang masih punya sandaran hati ini mau melirik dan melihat bahwa atom itu sangat sesuatu yang serius, yang layak diperhitungkan, diperjuangkan karena bahkan bisa diwariskan sampai generasi ketiga kan. Dan itu nggak cuma kita untuk diri sendiri loh. Kita ini kan di Atomi kan malah justru untuk memberkati orang lain. Cuman repotnya kan uangnya di awal itu kan ketoknya nggak ada lah. Itu mungkin apa gara-gara itu kali ya. Tapi ini saya menemukan salah satunya di mental budak gitu. Kebanyakan Betul. apa gara-gara Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad itu jadi kita DNA-nya jarang sekali yang wah entrepreneurship-nya pokoknya langsung gitu ya. Oh, Iya, tanpa jadi harus memang disuruh-suruh. mental, betul. Iya, gitu. Jadi Gimana? karena kalau kerja itu ada bosnya yang ngomelin, ada punishment. Orang kita itu takut dengan hukuman. Ya kan eh apa kalau kerja ada bosnya. Saya selalu bilang, kebaikan Atomi karena jadi bumerang untuk orang-orang kita. Join nggak bayar, jadi dia nggak merasa sakit, ya kan? Jadi leye-leye aja, nggak merasa sakit. Kalau tempat lain,
kadang-kadang mereka akan ngotot di awal, walaupun kemampuan bertahannya lama apa enggak, tapi minimal di awal mereka ngotot. Karena udah keluar jutaan dulu, baru join gitu kan. Kemudian PV kita nggak dihangusin, nggak di riset setiap bulan. Nyantai aja, toh nggak dihangusin, kayak gitu loh. Jadi kadang kelebihan Atomi ini jadi bumerang buat orang-orang kita. Jadi sebenarnya nggak ada cara lain kecuali teman-teman menemukan hot bottom dan coba melihat kegentingan diri sendiri, buat kepanikan. Kalau sendiri nggak buat diri panik, itu nyantai kok Weli. Nggak ada cara lain, nggak ada orang yang bisa merubah hati kita, semangat kita kecuali kita. Kalau kita nggak menyadari bahwa kita berjalan di atas cermin yang tipis, gelas yang tipis, kita tenang-tenang aja, kita nggak tahu bahwa suatu saat kapanpun kita bisa pecah itu ini. Jadi memang kembali ke masing-masing. Apakah teman-teman lihat? Apakah teman-teman yang di sini yang belum 100% ngotot berjuang, kalau kita lihat perkembangan PV dari teman-teman, dari tim kita bisa lihat sebenarnya seberapa mereka ngototnya. Karena kalau kita ngotot, karena kita di sini ya, kalau saya nggak di sini, mungkin saya nggak bisa ngomong. Karena di sini kita bisa tahu, selama saya ngotot, nggak mungkin PV stuck sampai segitunya. Gitu. Jadi sepanjang hari ini 24 jam ini berapa jam yang kita bagikan? Kalau misalnya kita merasa, oh saya udah lakuin loh, saya hubungin teman-teman kayak gini nih. Kita coba lihat ada apa yang salah ya di kita ya. Kok saya udah lakukan maksimal begini, kok masih mentok? Apa yang kurang saya ke tim? Mungkin apa sih yang harus kita iniin? Nah mungkin itu yang harus kita pikirkan. Kalau benar ya kita udah lakuin benar, kecuali Anda ngerjainnya cuma karena kalau saya dulu waktu belum terjadi pergerakan PV, tim kita belum ada yang bisa kita andalkan. Satu-satunya cara ya diri sendiri. Diri sendiri ini saya yang keluar, buat janji keluar, cari orang keluar, bagaimana bikin janji segala macam saya lakukan. Untuk saya bisa dapatkan orang yang bisa saya prospek. Karena saya menyadari timnya nggak bisa diandalin. Jadi teman-teman kalau memang timnya belum ada diandalin, cuma jangan tiap hari di rumah hanya cuma WA, yuk Koweli, Cianata, ayo, ini ayo, yuk, begini, yuk, tiap hari cuma WA. Belum ada lagi, besok WA lagi orang yang sampai besok. Nggak akan kemana-mana, berarti kitanya harus berperang di luar. Kita yang berperang sebelum nemu jenderal. Gitu. Ayo teman-teman, apa yang membuat teman-teman ini tidur? Ayo teman-teman. Itu yang ditanya Koweli nih. Apa nih ya kan? Kenapa nih? Betul nggak Koweli? Iya, jadi masih ada tadi kaca tipis yang ada kaca tipis yang rasanya kayaknya ya masih kuat gitu ya, padahal sewaktu-waktu kan bisa ambrol itu. Iya. Saya bisa berbagi, Cik. Ayo silakan silakan. Eh, ya memang kaca tipis itu saya sudah menyadari. Dari kesusahan semua yang ada itu aku sudah menyadari kehidupan finansial ya. Itu kayak kondisi sekarang misalnya suami udah kerja pun saya sudah menyadari nggak bisa diandalkan istilahnya. Jadi kita perempuan harus punya income sendiri gitu. Aku udah menyadari itu. Tapi memang di Atomi itu di awalnya memang kita yang kesulitan ekonomi kayak gini untuk fresh money itu penting banget. Karena kalau nggak dapat fresh money itu kita nggak bisa hidup gitu. Jadi harus jalan berduaan dulu dengan apa ya keadaan sekarang. Kita ekonomi kita harus tiap hari makan kan. Jadi kita harus kerjain apa yang sudah pernah kita kerjain dulu. Dan selanjutnya itu kita memikirkan masa depan. Atomi itu bagi saya itu untuk masa depan saya. Jadi harus dua-duanya dijalanin. Jadi sekadang membagi waktu itu antara, oh ini yang harus saya kejar hari ini untuk bisa makan, untuk bisa bayar pembantu, untuk bisa ini itu. Oh ini nanti habis itu saya kejar untuk
atomi jangan sampai nggak ke jangan sampai kelewatan nggak bisa dijalanin gitu. Jadi memang di awal-awal itu kesulitannya seperti itu sih. Kesulitannya seperti itu. Selain itu mau belanjain juga pikir dulu, wah nilainya kan besar gitu ya. Mau belanjain supplier, ini ada customer yang new customer malah belum member, masa sih nggak dibeliin dulu, nggak COD gitu. Ya udah, saya nggak jadi beli, sayang kan nggak jadi beli. Aku putar otak gimana caranya nih supaya aku bisa beliin dulu gitu. Itu contoh-contoh seperti itulah yang di lapangan. Selain itu memang apa impian banget sih ya kepingin menghasilkan uang seperti itu ya, karena pingin lepas dari kesulitan. Itu memang impian banget. Cuma memang keadaan yang membuat seperti itu. Selain itu juga misalnya tim ini ya sudah dapat membernya sudah banyak. Tapi kita karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, kadang kita lupa follow up gitu. Follow up itu kan penting ya. Mereka check out jadi member belanja sekali belum hilang, nggak ada kabarnya lagi. Nah itu ke satu itu. Kedua, sekadang leader yang kita andalin juga melempem gitu. Jadi akhirnya kita harus ngerangkul-rangkul lagi itu satu-satu. Sekadang ada yang mau dirangkul, kadang ada yang nggak urusan gitu. Jadi memang berjuang banget sih untuk bangun jaringan gitu. Saya rasain seperti itu. Jaringanku itu seperti sunyi-sunyi aja gitu loh. Kok nggak ada gregetnya gitu ya. Itu memang berjuang banget. Apalagi kalau diajakin ketemu itu juga sekadang belum tentu bisa. Apalagi yang saya andalin leadernya itu sudah cari member, dia melempem. Ya udah susah banget diajakin ketemu. Sekalinya diajakin ketemu bisa, nanti si A nggak bisa, si C nggak bisa gitu. Jadi memang apa saya mau tak datangin satu-satu door to door ya gitu, tak tanyain gimana gimana gitu. Jadi sekadang memang sayang banget ya sudah didapat tapi mereka nggak teredukasi gitu loh Ci. Memang apa yang kita ada di otak saya bikin saya sampaikan ini loh gini gini gini, tapi tidak tersampaikan karena satu kehabisan waktu, kelelahan gitulah istilahnya. Saya kelelahan gitu. Tapi saya lagi berusaha mencari tim yang seperti yang sudah diajarkan itu ya, leverage ya. Jadi saya lagi berusaha, oke lah saya mau cari tim dulu deh supaya saya nggak terlalu lelah. Saya mau cari tim mana sih yang mau bergerak orangnya. Saya pingin dapat 2 orang dulu aja. Kayak apa coba. Jadi seperti itu, Ci. Jadi selama ini memang sudah dapat PV 1 kali, 2 kali, sampai 6 kali itu memang mudah. Karena dulu saya berjuang sendiri. Tapi setelah ingin jadi SM, itu saya harus membesarkan jaringan itu terasa berat sekali gitu. Itu aja sih kesan-kesan saya. Terima kasih, Cik. Terima kasih Cik Wiju untuk sharingnya. Luar biasa ya. Ya memang untuk menemukan alasan mengapa harus berjuang di Atom itu memang enggak istilahnya memang menurut Ko Welly tadi harus kepepet sih apa ya mentalnya seperti itu. Sebenarnya sih banyak orang yang mungkin nggak harus kepepet dulu, tapi biasanya orang yang kepepet eh, bisa jadi dua dua ini ya. Orang kepepet malah nggak mau jalan atomi karena istilahnya duitnya di awal memang dia butuh fresh money, atau yang kedua mereka malah jadi gila-gilaan. Tetapi makanya kenapa Mike Surjadi itu selalu bilang kerjakan atomi di saat Anda belum butuh gitu ya. Nah, eh, untuk sharingnya Cik Wiju, memang kalau kita bekerja sendiri
itu sebenarnya memang Anda luar biasa, Ci, untuk bisa sampai istilahnya pairingan-pairingan untuk bisa sampai 6 kali lah. Untuk menuju SM, memang kita harus duplikasi. Duplikasi itu bagaimana bisa menemukan orang yang bisa sevisi dengan kita, berjalan dengan kita, terus terang itu nggak gampang, terus terang memang. Karena kita harus terus cari di kedalaman dan itu butuh waktu sih memang, Cik Wiju ya. Bagaimana akhirnya ketemu orang, lah ini kembali ke bawah, kita harus cari bahwa tiap leader, calon leader kita itu punya, kita tahu hot button mereka apa, tujuan mereka apa, dan itu benar-benar yang harus person to person. Kadang nggak bisa istilahnya cuman, ayo semua isi live skenario gitu ya. Itu nggak akan berhasil terus terang. Bagaimana Cik Wiju bisa ketemu calon, mungkin orang ini kayaknya mau jalanin atau mini atau gimana, ketemuilah berdua supaya dia bisa bercerita tentang apa impian dia, apa kebutuhan dia, tapi kalau misalnya ini sama buat Koweli juga ya, tapi kalau misalnya sampai detik dia ngomong aku mau jalankan atomi tapi dia tidak tahu apa yang membuat dia mau jalankan atomi, suruh dia cari dulu. Berarti dia belum orang yang siap untuk jadi leader Anda. Belum jadi orang yang siap untuk bisa jadi leverage Anda. Karena orang yang memutuskan untuk mau menjalankan bisnis atomi pasti dia sudah tahu why-nya apa, tujuannya apa, motivasinya dia apa, sehingga kalau misalnya masih dijawab, ya pengen membahagiakan keluarga, itu alasan yang sama semua. Tapi bagaimana dia akhirnya bisa menentukan bahwa 8 tahun lagi, 7 tahun lagi, 5 tahun lagi suamiku pensiun. Itu masih 5 tahun lagi. Nggak tahu kalau besok tahun depan tiba-tiba eh, di di PHK, kita nggak pernah tahu. Jadi alasan yang menjadi dia benar-benar why untuk menjalankan bisnis ini itu harus person to person, kita mesti cari sama mereka. Dan memang kita nggak bisa memaksakan ya, semangatnya Bu Ika, semangatnya Bu Ida, semangatnya saya itu sama persis kepada bahwa Anda, bahkan sampai mungkin ada calon leader Anda yang akhirnya merasa terbebani dengan push Anda. Istilahnya karena kamu dulu katanya waktu ngajar aku nggak dipaksa-paksa atau di istilahnya kayak aku menjadi pekerja yang harus dipush di SP1, di SP2. Memang kita nggak bisa melakukan itu. Marketing plan atom itu memang membuat membuat hitam dan putih, istilahnya kadang jadi orang tuh merasa bahwa diberikan kenyamanan sehingga akhirnya tidak mengetahui bahwa atom itu sebagus itu dan patut diperjuangkan karena memang ya itu tadi karena tidak berbayar karena memang istilahnya tidak tidak ada yang harus diperjuangkan, yang harus berjuangkan Anda sendiri, yang membuat mimpi Anda sendiri, membuat target Anda sendiri. Kembali ke bawah tadi, kita nggak bisa menyalahkan orang lain, kita harus cek pada diri sendiri kenapa gitu kan. Nah itu mungkin eh, tadi Koweli, Ciweju segala untuk menemukan orang-orang yang mau berjuang seperti kita, mereka yang istilahnya menemukan hot bottom-nya, itu memang nggak gampang, tapi coba person to person ngomong aja dengan mereka, sebenarnya kamu mau nggak jalankan ini tuh apa, why-nya apa, kayak gitu. Kalau kita bisa tahu dan mereka sudah menemukan, kita terus ingatkan di situ, kita terus ingatkan di situ. Di saat ditolak, di saat dia sudah melakukan semua hal, meskipun mungkin ngomongnya semua, saya sudah menghubungi semua orang di kontak saya ya, saya nggak tahu beneran melakukan apa enggak, tapi kan istilahnya eh, kita tetap ingatkan tujuannya apa, why-nya apa, why-nya apa, itu yang terus kita ingatkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Cik Weju, terima kasih Ko Weli. Mungkin Bu Ika, Cik Ika mau nambahkan. Udah sih saya mungkin Koeli mau mencurhatkan lagi ini gregetan dari Koeli ini sebenarnya. Jadi hari ini kami menyalurkan kegregetannya Koeli. Tapi memang ini masalah kita semua ya teman-teman. Malah Jadi kita yuk. sama Cika memang benar, maksudnya bukan cuma Ko Weli aja. Saya pun juga istilahnya sama ketemu orang-orang istilahnya member saya atau konsumen saya yang sudah berjuang dari awal dengan saya pun istilahnya yang istilahnya eh pairing nggak bingung gitu loh karena istilahnya masih ada income kah atau masih ada eh,
support dari anak atau orang yang lain ya kita nggak pernah tahu sih ya. Ya itulah memang masalahnya. Jadi pesan kami memang kita setiap hari harus lihat TV kita dan harus panik. Jangan sudah mau seminggu lewat ini, tenang aja, ya kan TV belum gerak, TV belum nyampe 100.000, tenang ya. Ya memang sudah berusaha mencari sebusanya itu apa yang dilakukan, bagaimana selalu kita ngajarin teman-teman ya. Jangan hanya ngajarin member kita untuk mengajak keluarga mereka di input saja, tapi bagaimana kita mempresentasikan, mengajarkan member kita tuh mempresentasikan ke keluarganya waktu dia mengajak. Itu penting banget, sehingga disitulah orang kalau mau join itu memang dia pengen belanja, sehingga terjadi pergerakan dari PV-PV kita, ya. Harus seperti itu teman-teman. Ayo mungkin ada lagi. Nimbrung ya, nambahin. Priska, Ayo semangat. dong. Satu Ayo lagi dong. nanti ya. Oke. Saya mulai serius itu kan baru berapa bulan ini ya. Begitu saya lihat, oh Atomi produknya bagus, income-nya juga menjanjikan gitu. Akhirnya saya ambil keputusan, apa yang sudah saya jalanin, saya lepas. Jadi sekarang saya cuma pegang Atomi. Buat saya sendiri, awal saya jalankan ini, ya gitu, ya kayak berat. Angger nawari orang, kok, saya udah member, terus teman-temanku udah member, kemarin ketemu orang. Saya tanya, pernah dengar produk Atomi? Oh ya, aku sudah. Dia bilang gitu. Ayo dijalanin, bagus loh itu. Ah males, semua udah pada member Atomi. Besanku juga Atomi. Terus dia milih yang lain, yang harganya jutaan itu. Dia nawari saya sih. Saya bilang, ah enggak. Saya bilang, saya ngomong berapa hal gitu ya. Akhirnya dia diem. Ini tadi saya di WA lagi, ditawarin lagi, kedelai. Saya bilang, enggak, saya mau fokus di Atomi. Saya bilang. Buat saya sendiri, saya belajar untuk apa ya? Komit. Mulai hadir di UDS, ikut Zoom. Pokoknya kalau saya bisa, saya mesti ikut gitu. Kadang lupa sih kalau yang pagi itu. Saya nyemangati diri saya sendiri. Jadi semangat itu perlu. Buat apa sih aku jalanin Atomi ini? Saya enjoy. Satu semangat, kedua saya lakukan dengan enjoy. Jadi nggak beban gitu loh. Pokoknya kita udah lakukannya bagian kita. Tuhan, aku udah berusaha dengan bagianku, selebihnya Tuhan. Jadi semangat itu perlu, kerja enjoy itu perlu. Itu sih dari saya. Oke, thank you. Makasih Bu Priska. Ya, memang sebenarnya di Atomi itu, kalau Anda merasa damai menjalankan bisnis ini, ya Anda pasti akan langgeng sampai ke depannya. Cuman kalau Anda merasa tertekan menjalankan bisnis Atomi, ya mending nggak usah sih. Cuman sebenarnya adalah kita harus berhati-hati juga dengan kata-kata istilahnya kita enjoy. Saya setuju banget Bu Priska. Saya ngerasa 7 tahun ini menjalankan Atom itu saya merasa bahwa saya nggak pernah tertekan sama sekali. Saya merasa bahwa saya menjalankan Atomi nggak tertekan dalam arti apa? Saya nggak keluar uang untuk keluar uang yang istilahnya beli mastership. Saya nggak merasa tertekan istilahnya yang aku harus melakukan apa yang saya membuat saya merasa sangat tidak happy gitu ya. Saya merasa sangat happy di Atomi, tapi banyak sekali mungkin orang-orang yang merasa bahwa enjoy-nya bisa menjadi zona nyaman yang istilahnya ya udah kembali ke ya untuk bonus nggak apa-apa, nggak untuk bonus nggak apa-apa. Akhirnya banyak yang, menurut saya banyak yang tidak menjadi apa-apa di Atomi karena di zona nyaman itu aja. Tapi luar biasa buat Bu Priska bahwa sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu memang sudah benar seperti itu. Seperti yang Pak Juyong sering katakan, lakukan apa yang memang harus kamu lakukan, bukan ingin kamu lakukan ya. Jadi istilahnya itu benar banget bahwa lakukan semua yang memang harus Anda lakukan. 8 step to success, 8 core daily habit Anda udah lakukan. Anda sudah punya target untuk diri Anda, mau sampai di mana, Anda mau jadi SM sampai kapan, mau SSM kapan, atau Anda mau berjuang untuk dengan target Anda masing-masing.
Itu lakukan semua yang bisa dilakukan, kita tinggal berserah pada Tuhan. Yang penting bahwa di Atomi Anda harus happy. Kalau Anda nggak happy, cari alasan kenapa Anda nggak happy. Itu sih menurut saya banyak sekali terus terang di luaran sana mungkin yang ngerasa bahwa saya jalanin atau nggak happy karena stok saya di rumah jadi banyak banget nih, saya bingung terus buang kemana kayak gitu. Banyak loh yang seperti itu kayak gitu. Dan istilahnya sampai udah hampir expired itu kan jadi kayak berpacu dengan waktu gitu kan. Buat apa jalanin atomis seperti itu? Itu sih dari saya. Makasih ya Bu Briska sharingnya luar biasa. Tika mau nambahkan? Pak Welly mau nambahkan? Mau tanya lagi sih tadi. Silakan. Nggak berani nggak menjawab enggak kalau yang yang Ya, punya Zoom. ya. Bercanda. Ini gini ya. Tadi kan sedikit disinggung sama Bu Wico itu gini. Kan saya juga ketemu nih teman-teman kan. Saya banyak kelompok ketemu orang-orang yang penjual cilor gitu ya. Orang-orang di akar rumput itu. Mereka itu kerja sehari untuk makan sehari. Ya. Jadi kondisi secara ekonomi kalau mereka hari itu nggak kerja, ya mereka nggak makan. Jadi bener-bener udah hidupnya udah sampai di titik yang seperti itu. Eh, Sehingga ketika mereka mengerjakan atomi itu tuh jadi setengah hati karena nggak mungkin bisa all out gitu. Sulit karena apa? Pulang sudah capek, kadang ya sudah capek atau harus sudah nyiapin untuk jualan berikutnya. Tidur ada kadang 4 jam ya, sangat singkat waktu tidurnya. Dan besok gitu lagi, gitu lagi. Nah, untuk mereka pengen sih pengen kalau bilang misalnya ada satu member saya yang bilang kalau saya Pak bisa punya dapat sebulan 3 juta aja tak lepas kerjaan saya. Udah saya merem dah. Tapi kan nggak bisa, belum bisa dari Atomi awal-awal nggak memungkinkan itu. Nah, sebaiknya gimana gitu ya? Karena memang benar-benar mereka harus sehari itu harus kerja kalau nggak makan itu sekeluarga gitu. Kira-kira ada tips nggak untuk yang kalau kondisi-kondisi Eh, yang seperti itu? ada, tapi mereka harus benar-benar punya tekad. Ada, Pak Weli. Soalnya gini, artinya gini, setiap kita sama ya, selalu saya sampaikan kepada mereka kembali ke tekad kita. Mereka yang seperti ini kan nggak mungkin kita suruh mereka melepaskan kerjaannya ini ya kan, untuk langsung ke Atomi. Atomi pun harus berproses baru bisa income. Nah, jadi yang bisa mereka lakukan adalah manajemen waktu. Jadi di sini perlu tekad yang keras. Mereka harus mampu untuk benar-benar masuk nggak ada waktu istirahat. Memang seperti itu Pak Weli. Kalau mau benar-benar keluar ya, maksudnya dalam kondisi itu ya. Jadi waktu kita kan 24 jam Pak Weli. Anggap tidur 8 jam. Padahal kenyataannya kita jarang yang tidurnya benar 8 jam. Betul nggak Pak Weli? Kadang 6 jam doang kan. Kita nganggap bulat tidur 8 jam. 8 jam yang kedua itu mereka kerja itu untuk jualan cilok itu. 8 jam sisanya itu mau kemana? Itu Pak Weli. Jadi anggaplah dia kerjanya 8 jam jualan. Benar nggak dia 8 jam jualan? Atau dari 8 jam itu dia sudah ada 2 jam atau 3 jam buat, kemudian sisanya jual. Atau 8 jam jual, kemudian ada 4 jam yang dia ambil dari sisa 8 jam yang ketiga untuk dia buat. Sehingga masih ada sisa 4 jam. Nah sisa 4 jam ini mungkin tadinya dia pakai buat leye-leye, istirahat, ngaso, nonton dulu, main handphone atau apa. Nah itu yang dipakai. Mungkin nggak usah langsung 4 jam. Mungkin 1 jamnya lagi itu dia buat ya nyantai lah ya, napas lah ya. 3 jamnya dia pakai untuk atomi. Atau 2 jam dia pakai untuk atominya. Jadi ini butuh ketekatan yang luar biasa. Jadi kalau bisa nggak bisa, dia punya 8 jam yang kedua itu buat apa? Nah, jadi dia harus ngitung waktu dia jualan itu berapa jam. Kalau kita kan, kalau orang kantor kan kerjanya lebih kehitung. 8 jam tidur, 8 jam lu kerja di kantor, 8 jam sisanya anggap buat PP kalau Jakarta macet ya, 1,5 jam, 1,5 jam, kebuang 3 jam, lu masih punya 5 jam. Seperti itu. Jadi memang nggak gampang Pak Wedi. Tapi bisa nggak bisa. Kalau punya tekad kuat. Jadi yang kalau saya baca buku-buku network orang-orang apa maksudnya para pembisnis yang sudah kaya raya yang para konglo.
Mereka dulu itu kerjanya, kalau kita baca nih, kalau kita dengar coach-coach atau anak remaja sekarang yang kaya raya ya, mereka yang triliun, bukan miliarder lagi, tapi mereka uang mereka triliunan semua ya. Itu mereka kerja tidur tidur itu bisa enggak 8 jam, tidurnya dikit. Mereka kerja minimal 12 sampai 16 jam sehari. Jadi hampir nggak ada waktu untuk lele. Jadi kalau dia kerjain ciloknya itu, ya sisanya dia harus buang ke Atomi. Kayak gitu Kak Weli. Jadi harus mau benar-benar manajemen waktu. Memang benar-benar waktunya untuk kerja sampai Atominya bisa menggeserkan si ciloknya itu. Seperti itu Kak Weli. Iya, bener ya. Mungkin saya nambahkan dikit. Saya ingat pengalaman yang di-sharingkan Bu Aprinda ya. Pada waktu dia pindah ke Manado, dia kan istilahnya juga sama ya, bikin kue, konter kue, yang dia harus bangun subuh untuk membuat 2000 kue, istilahnya seperti itu. Dan itu setiap hari sampai akhirnya dia dikenalkan Atomi, itu sebenarnya yang membuat dia akhirnya mau merelakan waktu istirahatnya dia untuk mengenalkan Atomi adalah dia yakin dulu. Kalau penjual cilor ini nggak punya keyakinan di Atomi, dia nggak akan menyisihkan waktu, nggak akan untuk mau istilahnya tetap akan mencari alasan bahwa aku nggak punya waktu. Nah, itu bagaimana Koeli bisa meyakinkan mereka apa mereka punya keyakinan bahwa Atomi bisa merubah hidup mereka? Karena kalau menurut istilahnya sharing dari Bu Aprinda waktu itu sampai dia harus meninggalkan 3 anaknya di rumah, mereka menyampaikan bahwa Mama pasti sukses di Atomi. Dengan Mama jalankan Atomi, hidup kalian akan berubah. Karena saya tahu dari dia dulu di seorang rumah 4 lantai dengan punya pembantu banyak sampai akhirnya bangkrut habis pindah ke Manado dengan rumah yang sangat terbatas sekali. Anak-anaknya diberi pengertian dan itu karena keyakinan bahwa Atomi bisa merubah hidup dia. Tetapi kalau yang kita sampaikan ke orang dan mereka sekedar tahu, oh ya Atomi bisa merubah hidup Anda, dia nggak punya keyakinan, dia nggak akan melakukan seperti yang disampaikan Bu Ika. Mereka punya waktu untuk mereka bagi, untuk istilahnya meluangkan waktu untuk Atomi, karena mereka nggak punya keyakinan itu, Koeli. Gitu. Jadi istilahnya kok mau mendekati mereka untuk mereka bisa yakin dengan Atomi ini bisa merubah hidup mereka, mereka akan gila-gilaan pasti saya yakin. Kalau mereka yakin bahwa Atomi bisa merubah hidup mereka. Karena terus terang nggak banyak orang yang bisa mempunyai pemikiran bahwa keyakinan ini bisa Atomi ini bisa merubah hidup mereka, maka mereka akhirnya sampai sekarang pun mungkin member kita sama bahwa mereka tidak yakin dengan Atomi bisa merubah hidup mereka, sehingga mereka juga santai-santai aja. Itu yang terjadi mungkin ya Koeli ya. Dari semua tim kita, kan summer kita, orang yang bilang ke kita saya mau jalankan Atomi, kan mereka nggak punya keyakinan dalam diri. Makanya akhirnya ya jalani adalah tidak bisa 100% punya meluangkan waktu berjuang mati-matian. Karena apa ya? Karena mereka nggak punya keyakinan itu. Itu. Itu sih dari saya. Ada lagi kah Ya, pertanyaan? makasih. Tak cobanya lagi Iya, ya. Makasih. Ya, betul banget itu, Ci. Betul ya, banget ya. Kalau orang nggak ada keyakinan, nggak bisa jalan. Itu betul banget. Nah, saya juga berusaha seperti kayak Ci Ika, membagi waktu, tapi mengalahkan diri sendiri dulu itu. betul. Kalau nggak mengalahkan diri sendiri, susah memang. Bentuknya adalah diri sendiri ya, Cik Wicu ya. Oh, iya. Nah, Betul. itu kembali ke ya tadi itu ya seperti yang di video itu bahwa musuh kita itu ya diri kita sebenarnya. Anda sukses nggak sukses di semua bidang apapun itulah diri kita sendiri musuhnya. Begitu, Kak Welly. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Oke, kalau nggak ada mungkin kita sudahi. Sudah jam Yuk, 9. boleh. Boleh, soalnya mau cek PV juga. Siapa tahu bisa backdate ke Sabtu, ada yang mau pairing Sabtu, kan masih ada waktu sampai jam 10 malam ya.
gunakan waktu yang singkat untuk cek PV grup Anda. Oke. Terima kasih buat Ko Welly untuk materi yang diajukan ke kami, meskipun kami istilahnya cuma ngoceh ngalur ngidul, semoga bisa menjadi penyemangat teman-teman, juga penyemangat. Terus terang Zoom ini bisa membuat penyemangat saya, Bu Ika dan Bu Ida juga ya, untuk adanya Zoom ini, sehingga kami juga bukan kami yang menyemangati teman-teman, mungkin juga teman-teman yang ada sampai saat ini, sampai malam ini tuh juga bisa menyemangati kita juga, bahwa kita ini punya teman yang berjuang bersama di Atomi. Saya sih merasanya seperti itu ya Cika ya. Bu Ida, semoga cepat sehat, Maidaku. eh Anda selalu kecapean, jangan lupa hemohimnya, banyak istirahat. Leader yang luar biasa ya, semangat. Kita tutup Zoom malam hari ini dengan pembacaan moto perusahaan. Yuk, kita masih punya eh moto perusahaan, kita masih punya Mr. Park yang punya mimpi membuat kita semua jadi sukses dengan Atomi ini. Kita semangat ya. Buka mic-nya yuk. Udah siap Yuk. semuanya? 3, 2, 1. Menghargai Menghargai semangat, Ciptakan ciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan. Ayo, ayo, bisa. Terima kasih semua. Terima kasih, Rini Bu Rini, Bu Ika, Selamat semuanya. malam Terima semua. kasih. Bu Rini, Bu Ika, Pak Wendy.